Selamat pagi, hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Penelitian kami berjudul Analisis Dampak Sampah Plastik Terhadap Ekosistem Laut di Indonesia. Latar belakang, Indonesia merupakan negara kepulauan. 62% dari luas wilayah Indonesia merupakan perairan. Setiap perairan memiliki jenis sampah yang berbeda-beda. Perairan di Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Seharusnya sebagai warga Indonesia kita merawat kekayaan alam yang ada dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi saat ini masih banyak sekali orang yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah plastik di laut. Sampah plastik merupakan sampah yang sangat susah terurai di lingkungan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana klasifikasi sampah yang ada di laut Indonesia? Yang kedua, apa dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut? Yang ketiga, bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerusakan ekosistem laut akibat plastik? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui klasifikasi sampah yang ada di laut Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mencari solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan ekosistem laut akibat plastik. Manfaat penelitian. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan bahaya dari sampah plastik. Dan kedua, memberi solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak sampah plastik pada kerusakan ekosistem laut. Kajian pustaka. Menurut Satori dan Komariah, definisi analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian, sehingga susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya. Sampah menurut WHO adalah berbagai barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Sampah di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari sisa makhluk hidup, melainkan sampah yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sampah laut adalah semua material berbentuk padatan yang tidak dijumpai secara alami atau merupakan produk kegiatan manusia di wilayah perairan seperti samudera, lautan, dan pantai, dan dapat memberikan ancaman secara langsung terhadap kondisi dan produktivitas wilayah perairan serta memerlukan aksi spesifik tertentu untuk mencegah dan meminimalisir efek negatifnya. Dampak menurut Waralah R.D. Christo adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik, negatif, maupun positif. Ekosistem menurut Odum adalah seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Solusi menurut Munif Khatib adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Kerangka teoritis. Penelitian ini kami bagi menjadi 4 tahapan penelitian, yaitu studi pendahuluan, kajian literasi klasifikasi sampah, pembatasan masalah pada sampah laut, analisis dampak sampah laut pada perairan di Indonesia, dan solusi terbaik untuk menanggulanginya. Hipotesis penelitian. Menurut penelitian sementara dari kelompok kami, sampah plastik memberi beberapa dampak yang kecil hingga yang sangat besar terhadap ekosistem laut. Salah satu dampak terbesar dengan adanya sampah plastik di laut adalah menyebabkan kematian pada hewan. Sampah plastik merupakan sampah yang susah terurai, sehingga hewan laut mengira sampah plastik yang ada di laut merupakan makanan. Maka plastik yang telah dimakan oleh hewan tersebut dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang akhirnya berakibat kematian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Untuk mencari data pada studi literasi dapat merujuk buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah terpublis, baik lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan September. Waktu yang digunakan untuk menganalisis dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut kurang lebih sekitar 1 bulan, pada bulan September. Sifat penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis.
yang mendeskripsikan tentang dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut di Indonesia. Mengumpulkan fakta-fakta yang tepat, kemudian mempelajari permasalahan-permasalahan yang timbul dari apa yang terjadi, dan persepsi untuk dianalisis secara cermat dan mendalam. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka secara daring. Kami mengumpulkan data-data yang sesuai dengan topik penelitian kami, agar bisa dijadikan sebagai landasan ilmu untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dengan data kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata-kata dan dokumen. Kemudian metode penelitian analisis kualitatif adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari literasi, sehingga memperoleh hasil kesimpulan yang mudah dipahami. Hasil penelitian. Berikut adalah data yang telah kami kumpulkan mengenai jenis-jenis sampah yang ada di lautan di Indonesia. Dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut. Dikutip dari idntimes.com, ada beberapa dampak sampah plastik bagi laut, yaitu merusak terumbu karang, mengancam eksistensi burung laut, merusak keseimbangan nutrien di laut, dan membahayakan kesehatan hewan bawah laut. Sudah ada beberapa hewan yang mati akibat sampah plastik, yaitu paus sperma di Sulawesi Tenggara, 3 ekor penyu di Kepulauan Seribu, dan dugong di Minahasa Selatan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan ekosistem laut akibat sampah plastik. Ada beberapa solusi sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kerusakan ekosistem laut akibat sampah plastik, yaitu menggunakan tas kain, menggunakan botol minum yang bisa dipakai berkali-kali, menggunakan sedotan plastik, mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless, mengganti styrofoam dengan kotak makan, dan masih banyak lagi. Kesimpulan. Yang pertama, terdapat banyak sekali macam sampah yang ada di laut, seperti plastik, logam, kaca, kayu, dan turunannya. Berdasarkan data yang ada, sampah plastik merupakan sampah dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jenis sampah yang lain. Yang kedua, dampak sampah plastik bagi ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang, mengganggu rantai makanan biota laut, meningkatnya pencemaran, dan menyebabkan kematian pada hewan laut. Hewan laut dapat mati akibat sampah plastik karena mereka mengira plastik tersebut adalah makanan, sehingga plastik yang mereka makan dapat memblokir sistem pencernaan hewan tersebut. Yang ketiga, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan ekosistem laut akibat sampah plastik, seperti mengurangi penggunaan tas plastik dan menggantinya dengan tas kain, menggunakan botol minum yang bisa dipakai berkali-kali, dan masih banyak lagi. Saran. Peneliti menyarankan agar di kemudian hari penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan dapat bermanfaat bagi pembaca. Peneliti juga menyarankan agar pembaca mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan bahan yang ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan ekosistem laut akibat sampah plastik. Daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.